Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enrico Putra Fajrah. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya ingin menganalisis tentang apa itu lompat tinggi dan teknik-teknik apa yang diperlukan untuk melakukan lompat tinggi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan. Baik, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan olahraga yang menguji keterampilan melompat dengan melewati mistar. Olahraga ini adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lompat tinggi merupakan olahraga yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan atlet untuk melompat. Tentu, tujuan dari lompat tinggi adalah menghasilkan lompatan setinggi-tingginya, melewati dan tanpa menjatuhkan mistar dengan berbagai gaya yang mungkin dilakukan, baik gaya yang telah ada ataupun gaya yang baru, selama gaya tersebut tidak menyalahi aturan yang berlaku. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang teknik dasar lompat tinggi. Hans Stemmer menyatakan teknik pada lompat tinggi terbatas atas beberapa gerakan yang meliputi awalan, tolakan, saat melewati mistar, dan yang tidak kalah pentingnya adalah mendarat. Uraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, awalan. Awalan merupakan kunci pertama bagi pelompat tinggi dalam usahanya dan melampaui suatu ketinggian. Untuk menguasai hal tersebut, dapat diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, titik awalan dan sudut awalan harus tepat. Yang kedua, arah awalan tergantung dari kaki tumpuan secara teknik kaki kiri maupun kanan yang dipakai untuk bertumpu. Yang ketiga, langkah kaki dari pelan semakin dipercepat dilakukan secara wajar dan lancar. Dan yang terakhir, banyaknya langkah tidak ada ketentuan yang pasti. Namun secara umum, banyak berkisar 9-15 langkah. Yang kedua, tumpuan. Tumpuan dilakukan dengan kaki yang kuat. Saat bertumpu, harus tepat pada titik tumpu. Di samping itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat melakukan tumpukan. Yang pertama, menurunkan titik berat badan dengan cara menekuk lutut sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya ledak yang besar. Yang kedua, saat akan melakukan bertumpu, posisi badan agak dicondongkan ke belakang. Yang ketiga, tumpuan dilakukan dengan kuat sehingga cepat dan eksplosif. Yang terakhir, saat melakukan tumpuan, kedua lengan bisa diayunkan serentak atau ayunan secara wajar. Yang ketiga, melayang. Gerakan melayang di udara terjadi saat kaki tumpu lepas dari tanah. Jadi, gerakan dan posisi badan saat melayang inilah yang memberikan ciri-ciri khusus dan membedakan gaya yang satu dengan gaya yang lainnya. 3 prinsip yang perlu diperhatikan pada saat melayang. Yang pertama, saat melewati kedudukan titik berat badan, sebaiknya sedekat mungkin dengan mistar. Yang kedua, titik ketinggian harus tepat di atas dan di tengah-tengah mistar. Yang terakhir, dilakukan dengan tenaga yang sedikit mungkin secara sadar agar menghindari gerakan yang tidak diperlukan. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pendaratan. Pendaratan merupakan tahap terakhir dari gerakan beruntun suatu lompatan. Cara melakukan dan sikap badan saat melakukan tergantung pada masing-masing gaya. Di sini ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dilakukan secara sadar. Dan yang kedua, posisi badan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan rasa sakit atau cedera. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang sempurna, mohon disempurnakan. Ke kota Barang Bastian. Jangan lupa beli selasih. Cukup sekian dan terima kasih.